Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Khairul Faiz dengan NPM 2231060, program studi Psikologi Islam kelas G, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memberikan sebuah video edukasi psikologi dan perkembangan diri, di mana kali ini saya akan membahas tentang perfeksionisme. Itu adalah salah satu kesehatan mental yang sering tidak disadari oleh siapapun. Kemudian hal ini bisa berdampak pada kesejahteraan psikologis kita. Langsung saja, yaitu pada fenomena di lapangannya, yaitu sebelumnya saya mau bertanya tentang apakah kamu pernah merasa harus selalu menjadi yang terbaik, atau kamu pernah merasa tidak puas dengan hasil yang kerja kamu meskipun orang lain sudah menganggapnya bagus. Nah, itu merupakan sebuah perfeksionisme. Kemudian kita membuat contoh case-nya, yaitu pada mahasiswa. Pada dasarnya mahasiswa itu sering merevisi tugasnya berkali-kali, kemudian menunda pekerjaannya karena takut tidak sempurna, sampai takut untuk mencoba karena ia merasa akan takut dari kegagalan. Nah, perfeksionisme ini bukan sekedar ingin melakukan yang terbaik. Ini merupakan tentang bagaimana merasa bahwa apapun yang kurang dari sempurna adalah kegagalan. Kemudian, apa sih penyebab terjadinya perfeksionisme ini? Nah, kali ini saya akan mengaitkan bahwasannya perfeksionisme ini kita kaitkan dengan self-sabotase. Itu salah satu utamanya adalah self-sabotase atau sabotase diri sendiri. Nah, ini terjadi saat seseorang menetapkan standar yang terlalu tinggi. Bahwasanya standar yang mereka atau tujuan yang mereka ini nggak realistis gitu. Jadi secara tidak sadar hal ini malah menghalangi kemajuan dirinya sendiri. Nah, misalnya nih contohnya, seseorang itu menunda mengumpulkan tugas karena ingin hasilnya sempurna. Karena terus merevisi, memperbaiki, sampai akhirnya dia lupa, malah terlambat untuk mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu ia terlalu mengkritik dirinya sendiri terlalu keras, dengan merasa bahwasannya tidak layak atau tidak cukup baik. Kemudian yang ketiga, itu menghindari tantangan karena takut tidak memenuhi ekspektasi tinggi, dan juga takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, self-sabotase ini adalah sebuah bentuk pertahanan diri yang salah arah. Kemudian ia muncul dari rasa takut gagal, takut dihakimi, dan juga rasa tidak aman terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada solusi dan cara mengatasi dari perfeksionisme ini. Tapi kita kaitkan dengan self-sabotase. Yang pertama itu adalah sadari pola pikir perfeksionisme ini. Coba mulailah dengan menyadari bahwasanya pikiran-pikiran tidak rasional seperti aku harus selalu sempurna, atau kalau hasilnya jelek berarti aku gagal. Nah, coba tantang pikiran ini dengan logika, seperti apakah aku benar harus sempurna untuk bisa diterima, atau apakah gagal itu selalu buruk. Nah, coba kita sadari tuh pola pikir perfeksionisme itu. Yang kedua yaitu tetapkan target dengan realistis. Kebanyakan orang menetapkan target itu dari standar mustahil, dimana mereka itu menaikkan tujuan atau targetnya itu lebih tinggi. Nah, coba gunain pendekatan progress over perfection, dimana kita coba tanya pada diri sendiri, apa langkah kecil yang bisa kita lakuin pada hari ini, minimal hari ini, untuk lebih maju atau lebih baik dari hari kemarin. Nah, coba tuh tanya pada diri sendiri. Kemudian target dengan yang lebih realistis. Yang ketiga yaitu berlatih self-compassion. Coba untuk menghentikan self-talk negatif yang kejam. Coba ganti dengan suara yang mendukung atau kita ubah dengan afirmasi positif. Coba diingat,
kita itu manusia. Jadi kalau misalkan salah, gagal dan tidak sempurna itu adalah sebuah kewajaran. Selanjutnya itu jangan takut gagal, takutlah tidak mencoba. Coba sadari bahwasannya takut gagal itu sering menjadi bentuk self-sabotase. Dengan contoh, kita menunda, menghindar, bahkan sampai menyerah. Padahal kan itu hanya sebuah ketakutan yang dibungkus dari perfeksionisme itu. Nah, perfeksionisme ini bisa menjadi pendorong kesuksesan jika kita mampu mengelolanya. Tapi kalau misalkan kita biarin, terus jadi tuh jerat dari self-sabotase yang membuat kita tuh terus merasa tidak cukup. Coba jadilah pribadi yang menghargai kemajuan, bukan hanya kesempurnaan. Dan diingat, lebih baik menjadi imperfectly konsisten daripada perfectly paralysis. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan share, kemudian tinggalkan komentar jika kalian pernah atau sedang berjuang dengan perfeksionisme ini. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.